Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi ketiga, yaitu di training mesin troubleshooting D15-6. Ya, sesi ketiga ini yang akan kita pelajari adalah tentang masuk ke materi troubleshooting, ya. Tapi sebelum masuk ke materi troubleshooting, yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang sequence of event in troubleshooting, ya, atau step-step troubleshooting yang ada di shop manual Komatsu. Yang pertama, sesuai dengan di layar, ya, sesuai dengan di layar. Step pertama adalah examination confirmation dari simptom, ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita ada troubleshooting, pasti harus adanya laporan dari operator. Nah, begitu operator laporan, maka akan diterima oleh CCR, ya. Contoh ini adalah CCR. Nah, ketika CCR mendapatkan laporan dari operator, maka CCR harus menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, ya, kapan trouble itu atau permintaan untuk troubleshooting itu untuk repair itu diterima. Yaitu yang pertama yang ditanyakan sesuai dengan item-item di bawah, ya. Yang pertama adalah nama customer. Nah, nama customer ini adalah apakah itu unit produksi, ataukah unitnya field service, ataukah unitnya departemen lain. Nah, terus yang kedua adalah tipe serial number dari unit. Ya, unit kita pasti punya serial number, punya kode numbernya. Ya, contoh kita adalah doser 155-6, biasanya adalah unitnya DZ 1071, 1138, ataupun kalau 375 DZ 464. Terus detail of job set. Nah, maksudnya gimana? Ini adalah tempatnya. Tempatnya di mana? Entah itu di disposal, ataukah di front, ataukah di jalur hauling, ataukah di sum, ya, ataukah di pit berapa? Pit 4,5 kah? Atau SCR atau SB2. Pertanyaan yang kedua, ya, adalah tentang ruang lingkup dari trouble. Nah, pertama adalah condition of failure. Yang kedua adalah work being carried out at the time of the failure. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika failure ini terjadi, ya, operator itu sudah bekerja seperti apa. Yang ketiga adalah operating environment. Maksudnya adalah apa? Kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungannya seperti apa? Ketika di dekat tebing, atau dekat jurang, atau dekat sum, ataupun di jalur hauling, atau area berdebu, atau segala macam. Dan kemudian dilanjutkan adalah historicalnya atau detail dari maintenance-nya. Itu langkah yang pertama. Begitu informasi sudah didapat oleh CCR, biasanya kan kita diinfokan oleh CCR. Ya, langkah kita adalah mulai dari langkah kedua. Nah, langkah kedua ini kita menerjemahkan informasi yang kita dapat ke shop manual untuk mencari penyebab-penyebab yang memungkinkan menjadi root cause dari trouble itu sendiri. Langkah yang ketiga, setelah kita sudah tahu, ya, sudah tahu kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab dari troubleshooting itu, kita lanjut ke langkah 3. Kita preparation untuk tool-tool yang ada untuk tool troubleshooting maupun untuk spare part-nya. Jika membutuhkan spare part, langsung kita orderkan. Nah, langkah yang ketiga, setelah langkah yang ketiga kita udah selesai, persiapan alat dan spare part, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu adalah kita menuju ke lokasi kejadian. Nah, ketika lokasi kejadian sudah nyampe di lokasi kejadian, maka kita harusnya, ya, kita adalah ketemu dengan operatornya untuk mengkonfirmasi secara detail dari trouble yang terjadi, ya. Entah itu apa sih keluhannya dari operator, apa yang dirasakan, apakah trouble ini mendadak ataukah sudah dari lama, tapi muncul kambuh lagi dan kambuh lagi gitu. Dan setelah kita dapatkan informasi dari operator, ya, kita langkah yang keenam. Nah, langkah yang keenam ini adalah kita memvalidasi
apa yang diinfokan oleh si operator. Dengan cara apa? Kita ground test terlebih dahulu untuk mengetahui apakah benar yang disampaikan operator kepada mekanik. Nah, contohnya adalah gini. Misalnya nih, trouble utamanya sebenarnya ya, trouble laporannya adalah engine can start. Tapi begitu kita sampai, ya kan, karena kita ngomongin trouble engine can start, logika kita adalah, wah ini baterainya, jadi kita bawa kabel jumper nih. Dan ternyata setelah dicek di lapangan, trouble-nya sebenarnya adalah engine can running, gitu. Atau ya engine can running, jadi fuel sistemnya atau air sistemnya. Nah, setelah langkah ke-6 kita sudah ketemu dengan sumber masalahnya, trouble sebenarnya, kita proses mencari titik-titik di mana yang kemungkinan besar ya adalah root cause dari trouble itu sendiri. Nah, setelah kita tahu, tapi sebelum melakukan troubleshooting ya, jadi teman-teman harus tetap panduannya adalah kita melakukan walk around check atau check before starting item. Ya, item-item apa aja. Jadi kita melakukan P2H, cek level-level oli, cek kondisi lingkungan segala macam ya, cek-cek item yang lainnya. Begitu sudah ketemu root cause-nya ya kan. Nah, kita lanjut ke langkah 8. Langkah 8 itu kita bisa melakukan repair langsung di lokasi kejadian, ataukah kita harus membawa ke workshop. Nah, ketika kita membawa workshop, itu trouble yang seperti apa? Yaitu trouble besar, atau membutuhkan alat angkat, alat-alat yang lebih besar. Contohnya yang kemarin sempat kejadian adalah pivot shaft patah. Ya, mungkin nggak dikerjakan di lapangan, mungkin, tapi sangat beresiko. Lebih baik kita bawa ke workshop. Nah, seperti itu ya. Itulah 8 langkah dari troubleshooting yang ada di Komatsu. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, materi selanjutnya adalah nih ya, klasifikasi dari trouble yang ada di Komatsu. Nah, klasifikasi trouble yang ada di Komatsu ya, ada sesuai dengan displaynya. Nah, displaynya apa? Nah, display yang di monitor panel untuk E ini adalah trouble-nya untuk electrical system. Sedangkan untuk H ini adalah untuk hydraulic dan mechanical system. Dan S ini untuk engine ya. Jadi kalau E03 atau H03, S01, nah kita bisa tahu mana yang sekiranya mengalami masalah. Itu klasifikasi error atau kode-kode yang ada di Komatsu. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya dari error-error. Misalnya nih ya, starting performance engine is poor. Dia termasuk apa? Apakah termasuk electrical ataukah hydraulic ataukah engine? Dia masuk engine. Errornya adalah S1. Engine does not start ya, atau engine can start. Dia bisa jadi electrical, bisa juga engine. Nah, seperti itu. Ini adalah kode-kodenya. Banyak sekali ya. Nah, kalau yang H adalah seperti ini ya. Power is low atau low power, drawbar pull ya, atau kemampuan menarik ya, kemampuan doser itu untuk menarik benda itu loyo, bisa jadi dari hydraulic sistemnya. Itu ya, itu adalah ini kode-kodenya ya. Nah, informasi dari tabel troubleshooting ya, troubleshootingnya ini adalah semacam ini. Nah, di shop manual itu tabelnya ya seperti ini. Tabelnya yang pertama adalah action code. Ini display on machine monitor. Ya, di sini juga ada failure code, display on. Ini adalah muncul di monitor panel.
Nah, trouble-nya sendiri adalah ini trouble sesuai dengan deskripsinya. Nah, content of trouble ini adalah isi dari trouble-nya yang dideteksi oleh machine monitor atau controller. Action of machine monitor atau controller ini adalah actionnya dari controllernya apa ketika terjadi error tersebut, ya. Ini action yang akan diberikan oleh machine monitor atau controller untuk memprotek sistem atau melindungi sistem atau device ketika mereka mendeteksi trouble. Nah, problem that appear of machine, ya, ini problem that appear of machine yang dihasilkan atau action yang diberikan machine monitor atau controller, ya, sesuai dengan yang di atas. Nah, related information itu informasi-informasi yang saling berkorelasi, ya, ini ada di sini. Nah, tabelnya akan seperti ini, ya. Di sini ada tabel possible case atau kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Ini ada number case-nya, ya. Yang kemungkinan-kemungkinan di sini ada standard value di normal, kondisi normal. Nah, ketika kita bisa melakukan troubleshooting. Oke, ini adalah contohnya troubleshooting, ya. Ketika terjadi error code 15SAL1, nah, atau dalam artian manual adalah forward clock fill height. Nah, action code-nya yang muncul di monitor panel adalah error 03. Failure code-nya biasanya adalah error 03, di bawahnya 15SAL1. Nah, yang hanya muncul di monitor panel adalah action code dan failure code. Nah, sementara begitu kita tahu failure code-nya, kita bisa mencari di manual. Trouble-nya ternyata apa? Forward clock fill height. Nah, ini sudah mengerucut forward clock untuk di sistem transmisi powertrain controller system. Nah, konten dari trouble-nya adalah ketika output transmisi F-clock ECMV solenoid circuit dimatikan, fail shift signal masih secara on, padahal harusnya begitu ininya off, maka fail shift juga harus off. Nah, action dari controllernya seperti apa? Controller akan men-setting transmisi di netral ketika operator, ya, men-setting ke reverse position untuk mencegah terjadinya double engine di sistem transmisi. Yang kedua adalah membatasi operasi dari engine dan transmisinya. Nah, problem yang appear on machine adalah ketika mesin ini berhenti, unit ini berhenti, engine speed dibatasi di medium, nggak bisa di high. Dan ketika ini berhenti, travel hanya dibatasi di F1, nggak bisa F2 atau F3. Nah, informasi yang terkait, ya, yang bisa menjadi ini adalah ketika F-clock ECMV fail switch signal ini bisa dicek dengan monitor functionnya adalah dengan kode, di mana kita melakukan kode 40906, yaitu transmission fail switch input 1. Nah, untuk metode dari reproducing failure code, start engine dan start transmisi posisi netral. Dan inilah contohnya adalah ini, kasusnya adalah seperti ini, defective F-clock ECMV fail switch, ya. Jadi ini ada standarnya, jadi kita mengukurnya seperti ini, ya. Ini juga ada ground, ya, kontak dengan ground, ada detective powertrain controller atau detective hydraulic system. Nah, di sini juga ada sirkuit elektriknya, jadi kita bisa dimudahkan untuk melakukan troubleshooting, ya. Jadi seperti itu langkah-langkah ketika kita melakukan troubleshooting, ya. Mungkin itu untuk langkah-langkah troubleshooting, ya. Kita lanjutkan besok.